Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Pagi hari ini. Seperti yang tadi Leni sampaikan, bahwa kita akan bicara mengenai pangan, kita akan bicara mengenai kenaikan harga yang tentu ada di sekitar kita, dan sebenarnya ini pengulangan-pengulangan karena setiap menjelang momen-momen tertentu, terutama misalnya bulan suci Ramadan, jelang Lebaran, Natal, dan yang lain-lain, biasanya ada fluktuasi harga di situ. Tetapi memang yang akhir-akhir ini agak mengkhawatirkan karena misalnya juga terkait dengan isu kedelai yang harganya cukup fluktuatif karena negara-negara produsen dari kedelai memang sekarang sedang bermasalah dari sisi iklim dan pasokan. Dan dua orang narasumber akan kita hadirkan dan kita akan gali lebih jauh mengenai hal ini. Yang pertama, di sebelah kiri saya langsung ada Bapak Franky Welirang. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin. Pak Franky, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan di ujung ada Guru Besar dari Universitas Lampung, Unila, Bapak Bustanul Arifin. Pak Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Leni, silakan duluan. Selamat pagi Bapak Bustanul Arifin, juga seorang pengamat pangan. Iya, betul. Pertama saya ke Bapak Bustanul Arifin. Bagaimana sih Pak, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sudah banyak sekali mengenai kenaikan harga pangan. Bagaimana Pak melihatnya? Iya, saya sebut ada double drivers Mbak Leni. Double drivers itu setiap tahun siklus bulan Juni, Juli, Agustus memang naik. Tanpa lebaran pun puasa memang naik. Nah, kebetulan puasanya ini kan maju 12 hari, setiap tahun maju 12 hari. Kebetulan sekarang masuk ke Juli Agustus ini. Jadi itu double driver, jadi ngangkat double lah menurut saya. Jadi memang tidak heran jika seperti itu, jika naik sampai, walaupun tidak seliar tahun 2008 ya, tapi cukup meresahkan juga. Nah, yang kita gugat, apakah pemerintah tidak paham? Nggak mungkin. Pasti tahu bahwa akan seperti ini. Nah, yang sebagai masyarakat tuh menganggap antisipasinya di mana, langkah-langkahnya apa, kan itu sebetulnya ditagih oleh masyarakat. Kalau memang masalahnya di distribusi, benahi dong. Kalau memang masalahnya di produksi, kita kurang, mungkin dibenahi. Kira-kira seperti itu yang diinginkan masyarakat. Nggak macam-macam kok. Masyarakat juga paham akan naik, karena kan seperti biasanya memang akan naik kalau puasa menjelang Lebaran. Tapi kalau naiknya di luar jangkauan, saya pikir itu ada sesuatu. Iya, ada sesuatu Pak Franky. Sebagian dari kita hanya mendengar bahwa pasokan aman, aman begitu ya. Tetapi sesungguhnya kok harga tidak aman, harga fluktuatif, dan ini tentu meresahkan. Pak Franky punya pendapat? Ya, saya kira pasokan dalam negeri, kalau dibicarakan pasokan dalam negeri, yang selalu dibicarakan aman, walaupun pasokan yang ada di dalam negeri itu juga terikut oleh akibat daripada gejolak-gejolak internasional. Saya kira itu salah satu. Nah, terutama kalau kita bicarakan itu adalah pangan strategis, yang di dalam arti kata yang kita lihat itu adalah jagung, kedelai, gandum, beras, gula. Saya kira itu yang merupakan pangan strategis yang bisa berfluktuasi. Nah, saat ini fluktuasi di luar negeri itu kan akibat daripada jagung. Sebetulnya itu yang menjadi kunci dari semua apa yang terjadi saat ini. Saya kira kedelai itu dampak dari jagung sebenarnya. Dampak dari jagung. Ya, karena stok jagung dunia itu sangat rendah sekali, kurang lebih hampir 50 hari. Sedangkan kalau gandum dan kedelai sebetulnya 100 hari. Jadi jauh. Namun akibat hal itu dan ada akibat iklim yang saat ini melanda di Amerika, dan diperkirakan akan menurunkan produksi jagung, dan itulah yang menjadi pemicu. Saya kira itu. Nah, akibat dari itu untuk stok pengganti akan menjadi lebih mahal. Nah, itu yang mungkin terus mengikut sertakan picuan dalam negeri. Saya kira itu, khususnya kepada produk-produk yang bersifat impor. Nah, di satu sisi adalah itu, namun tergantung juga bagaimana tata cara pengusahanya sendiri memperdagangkan produknya. Jadi bagaimana dia juga tahu konsumen dalam posisi yang bagaimana, dan tidak bisa meningkatkan suatu proses kenaikan harga yang dengan kata lain tidak berdampak pada daya beli yang
tidak mampu ya di dalam hal itu. Nah, tergantung pada posisi itu. Namun dalam kondisi itu tetap kita melihat ada satu tren yang demikian. Saya ingin ke Pak Bustano. Pak Bustano, saya ingin kita masuk menukik dan berusaha mencari akar. Banyak persepsi-persepsi yang muncul. Kenapa harga ini seperti ini? Khususnya masalah kedelai misalnya. Ada yang bilang misalnya ini terjadi karena memang kita tidak bisa memproduksi secara massal kedelai ini. Ada alasan ketidakcocokan iklim, ketidakcocokan tanah, dan yang lain-lain. Tapi di satu sisi saya pernah dialog dengan petani, beliau bilang nggak seperti itu. Justru iklimnya cocok, kedelai kita sebenarnya nggak kalah baik gitu ya, dan lahan kita juga masih cukup luas. Dan sebenarnya masalahnya nggak di situ, masalahnya sebenarnya tata kelola perdagangannya. Bahwa sekarang banyak tengkulak, akhirnya mereka diijon, jadi walaupun harga kedelai naik sampai 8.000 bahkan 12.000 pun, petani sesungguhnya juga tidak diuntungkan. Dan sekarang tidak ada stabilisator harga seperti Bulog. Itu sebenarnya yang dianggap lebih menjadi masalah. Pak Bustano menganggapnya seperti apa? 2 dan 3 alasan Anda betul semua ya. Mungkin magnitudenya aja, persentasenya mungkin yang perlu diperjelas ya. Mana, apakah di hulu tadi lahan yang kurang atau produksi yang turun, apakah perdagangan, apakah stabilisasinya, tiga-tiganya Mas. Kalau ini Anda ingin tahu statistiknya kedelai, kita betul-betul menurun terus. Baik lahan maupun produksinya kita menurun terus. Saya pernah tuliskan, saya sebut sebagai ada fenomena dekedeleisasi. Karena lahan berkurang, sekarang cuma 770.000 hektar. Produksinya 600.000 hektar, produksinya 770 hektar. Bandingkan dengan tahun 90-an pernah kita 1,8 juta ton produksinya. Betul, lahannya 1,4 juta hektar pada waktu itu. Jadi menurun terus, ganti kemana? Diganti jagung. Karena harganya katanya jagung jauh lebih baik. Betul, sama sawit Mas. Sama sawit. Jadi fenomena ini yang harus dibalik oleh pemerintah. Nggak cukup kan? Anda ingin tahu berapa kita konsumsi, kira-kira bisa 2,5 juta ton, bahkan bisa 3 juta ton. Jadi makanya kita impor. Nah, impornya inilah yang tergantung pada Amerika Serikat. Amerika Serikat sedang kekeringan, sehingga nggak harus jadi ahli ekonomi lah, itu harga udah bakal naik ya. Apalagi karena bilang dipermainkan, cuma dikuasai sekian orang, itu nyampur lah jadi satu di situ. Betul, Bulog memang sejak 98 tidak ditugasi untuk stabilisator itu karena IMF. Ingat pada waktu itu fenomena kamdesus sedekap begini, Pak Harto tanda tangan itu kan. Dari situlah kita di dalam tanda petik itu lupa untuk melindungi kedelai, lupa untuk mengembangkan kedelai. Kita hanya difokuskan pada beras. Di pemerintah hanya ngurus beras, Bulog nggak ngurus kedelai. Nah, sekarang ini Presiden sendiri perintahkan, tolong dikaji akan seperti apa Bulog kalau harus masuk kedelai. Kira-kira seperti itu. Ya silahkan saja sebetulnya, walaupun message saya, Mbok ya kalau balik itu jangan kayak dulu gitu kan, hati-hati jangan jadi ATM dan seterusnya lah ya. Kita perlu ke sana. Saya tadi ingin nanya Pak Franky sedikit, mengapa tadi kedelai bisa ikutan orang jagung yang kekeringan, kok Anda yang justru dikhawatirkan nanti pakan ternak loh Mas. Jagung itu untuk pakan ternak, nah campur sama kedelai kan. Di Amerika Serikat orang udah khawatir kemungkinan harga daging, harga ayam tahun depan meningkat. Mudah-mudahan di sini nggak separah seperti itu ya, karena mudah-mudahan jagung masih bisa diandalkan di Indonesia gitu. Pak Franky, ada pandangan tentang hal ini? Ya, saya kira yang kita masih melihat sekarang masih menjelang belum Lebaran. Ya Pak ya? Ya kan? Saya kira sesudah Lebaran itu kemungkinan masih ada kenaikan-kenaikan, dan itu yang sangat kita perhatikan. Karena memang tadi jagung, industri pakan ternak akan beralih sebagian kepada kedelai, sebagian kepada gandum, dan itu akan memicu kembali harga yang lebih tinggi. Hal ini sudah kita lihat ada 6 tahun siklus. 2006 terjadi satu kondisi iklim juga. Di tahun 2008 kita lihat suatu gejolak yang kecil ya di dalam hal ini. Nah, 2012 ini kita kembali lagi. Kasus kedelai ini kan klasik. Jadi dari dulu juga kita sudah melihat. Tentunya yang kunci tadi juga kita membahas ada hal mengenai kelembagaan, di mana bagaimana peran Bulog sebagai stabilisator. Tapi ada satu sisi yang sangat penting adalah penyuluh.
Penyuluh Setuju. adalah kunci. Penyuluh bagaimana dia mengarahkan bukan hanya teknis menanam, tapi mengarahkan Kebijakan tanam ya? apa yang Harus ditanam. Dan dia harus betul-betul di backup dengan lembaga Bulog ini sebagai ininya. Ada supervisi ya? Di satu sisi lagi adalah kebijakan instrumen importnya. Nah, kalau ini tidak bisa sinkron, maka ketahanan pangan dalam rangka untuk meningkatkan produksi harusnya berjalan. Nah, ini yang mungkin menjadi hal yang perlu menjadi kajian, saya kira. Iya, berarti kalau Pak Franky tadi mengatakan setelah Lebaran kemungkinan ada kenaikan harga lagi, berarti akan lebih tinggi lagi dong Pak Bustanul Arifin. Kan sekarang ini sudah Juni, Juli, Agustus kenaikan harga, menjelang Hari Raya kenaikan harga, usai Hari Raya nanti ada kenaikan harga lagi. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Test case pertamanya September Oktober. Nah, September Oktober itu ada panen sih untuk padi, kita sebut padi gadu. Seberapa berhasil itu? Kalau di situ cukup berhasil, mungkin tidak terlalu parah. Nah, sekarang itu dalam negeri. Bagaimana dampak yang dari luar negeri? Karena tadi Amerika Serikat berkurang ya. Justru saya menduga itu kenaikan harga nanti Desember, Pak Franky, perkiraan saya. Desember Januari itulah ketika kita tanam, kemudian gula apalagi sudah habis ya, kemudian jagung juga sudah habis, kedelai apalagi. Nah, di situ mungkin akan mulai eskalasi. Pemerintah wajib, sekali lagi hukumnya wajib fardu ain ya, harus betul-betul mengantisipasi itu. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kalau perlu di backup dengan anggaran, kalau sampai ada gagal panen, kalau sampai ada orang sampai tidak punya akses pada pangan, itu persiapkan dengan baik. Raskin boleh, tapi kan tidak cukup dong untuk mengandalkan program yang seperti itu. Harus ada tambahan program ke sana. Terserah teman-teman politisi mau nganggapnya sebagai tambahan anggaran, terserah lah, saya nggak peduli. Tapi petani perlu diselamatkan, masyarakat miskin, konsumen miskin perlu diselamatkan. Menurut saya begitu. Sekarang saya ingin masuk ke isu lagi. Mohon maaf, saya agak sedikit melompat-lompat. Saya ke Pak Franky, nanti saya ingin Pak Bus juga. Isu ekstensifikasi lahan. Ini kan sebenarnya kita punya lahan yang cukup luas begitu Pak. Kalau saya tidak salah sebut angkanya 2,2 juta hektar begitu. Kabarnya kan sekarang kedelai sebenarnya worst to worst-nya tidak hanya sekitar, kalau kita bicara idealnya 1,2 juta lahan, tapi katanya worst to worst-nya sesungguhnya hanya 400 ribuan yang existing. Nah, yang menarik kan sekarang bukan saling menyalahkan, tapi saling mengoreksi mungkin tampaknya. Ada juga lontaran dari menteri gitu ya, bahwa mana lahannya. Kan kita dulu katanya BPN akan menyediakan dan yang lain-lain. Mengenai isu ini Pak Franky, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harusnya dilakukan oleh kita semua dan termasuk pemerintah? Saya kira ya masalah isu ini adalah lahan, dan saat ini hal inilah yang menjadi masalah sejak dulu, saya kira. Kita kasih contoh kebijakan Merauke terdahulu, ya kan, ganti bupati, ganti kebijakan, ya kan. Akhirnya pengusaha yang tadinya sudah mulai ya sudah selesai, ya kan. Sehingga hari ini wait and see dalam arti kata kita melihat ada rencana bahwa BUMN ya yang mau melit di dalam hal ini. Progresnya kita belum lihat di dalam hal itu. Tapi seperti di Kalimantan Timur kalau saya tidak salah ya, hal ini juga masih menjadi masalah lahan, apakah ini lahan kehutanan atau ini lahan, dan ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian khusus menurut kami di dalam hal itu adalah hal pengadaan lahan ini sangat penting sekali. Ya. Kalau sudah ada lahan masih membicarakan dampak AMDAL-nya, ya kan, lingkungannya, airnya, ya kan, pencetakan. Jadi itu semua secara total harus bisa dilihat, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Dan ini sampai saat ini belum terrealisir. Oke, Pak Bus? Saya sependapat, tapi mohon tidak dijadikan kambing hitam. Betul. Cari kambing hitam sih gampang. Saya pikir Idul Adha ada yang bisa kambing hitam. Ya begini, kita tahu lahan bermasalah. Pak SBY pun sudah pernah mencanangkan akan melakukan reforma agraria. Itu 31 Januari 2007, ingat benar saya, karena saya catat kan.
Tapi kan nggak semudah itu membagikan lahan, nggak semudah itu. Mensinkronkan antar pemerintahan pun udah sulit kan, belum lagi kepada peta, belum lagi nanti spekulan main duluan ketika tahu akan dibagikan, ada 2,2 juta hektar akan dibagikan, udah dipetakin duluan sama spekulan kan. Kalau kita tunggu-tungguan, nggak kerja-kerja, itu maksud saya. Boleh kalau Pak Menteri mengatakan ada lahan, boleh, memang itu persoalan. Tapi apa yang bisa dikerjakan dengan kondisi suboptimal? Kita harus terlatih dengan kondisi suboptimal seperti itu. Kalau saya, sebarkan saja benih yang sudah dihasilkan oleh para peneliti. Untuk kedelai misalnya, ya kita tadi fokus ke kedelai. Karena teman-teman di Batan, teman di Lampung sendiri, teman di IPB itu sudah menghasilkan varietas unggul yang belum dirilis. Nah, petani belum bisa pakai dong. Jadi walaupun di kertas 3 ton per hektar misalnya kan belum terbukti kalau di petani seberapa. Nah itu mungkin fokus ya paralel dengan urusan lahan sekaligus gitu. Karena kalau sekali lagi kalau tunggu-tungguan, saya menduga paling cepat nanti kalau memang ada pembagian lahan 2 hektar per kakak, paling cepat itu 2009 karena menjelang pemilu kan. Jadi kalau tunggu-tungguan 2014 ya menjelang pemilu. Kalau tunggu-tungguan ya nggak kerja-kerja dong maksud saya. Just do it menurut saya ya. Karena memang ada yang bisa dikerjakan ada. Lalu insentif. Anda tahu ada kredit untuk sawah, untuk kelapa sawit juga. Untuk kedelai di mana? Di kertas mungkin ada, tapi apakah petani sudah mampu mengakses KKPE, kredit ketahanan pangan dan energi itu masuk, harusnya bisa dimanfaatkan untuk itu. Jangan dipersulit maksud saya kan, itu baru kita dari benih sama kredit. Kemudian saya support Pak Franky tadi, teman-teman penyuluh juga harus bergerak di lapangan kan. Jadi sekali lagi jangan tunggu-tungguan, ekstensifikasi penting, kita tahu konversi lahan pertanian menjadi kegunaan lain sudah sangat dahsyat gitu kan, itu harus dihentikan, saya setuju. Tapi sekali lagi kalau tunggu-tungguan memang nggak kerja. Akhirnya saling menonton aja gitu. Itu dia kan, harus dikerjakan. Oke. Ya, tertarik sekali ya, menarik sekali ya masalah jagung dan kedelai ini, sehingga masyarakat sekarang ini kehilangan loh Pak masalah tempe dan tahu ini. Sebenarnya apa sih Pak yang harus kita lakukan setelah ini, mengingat masih mungkin terjadi akan krisis kedelai ini ya Pak Franky? Saya kira bisa mengulang-ulang. Ya, jadi salah satu juga adalah di dalam hal ini kan bagaimana memproduksi. Ya, jadi memang program yang secara intensif memperhatikan kedelai ini persis seperti bagaimana memproduksi beras. Jadi kita memproduksi beras, kedelai jangan dilupakan, jagung jangan dilupakan. Jadi ini 3 sangat penting sekali yang saat ini dibutuhkan di dalam negeri untuk menstabilisasikan produk yang sudah bisa di luar gandum. Ya, jadi saya kira itu yang menjadi kunci. Nah, di dalam hal ini tentunya harus ada orang yang fokus. Jadi ada fokus beras, ada fokus kedelai, ada fokus jagung. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, programkanlah dengan para petani yang ada dan lahan yang ada. Ya. Saya kira itu. Pak Franky, Pak Bustano, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sayang sekali habis. Tapi tadi saya kira catatan-catatannya cukup banyak. Tadi Pak Bustano, Pak Franky, saya rasa sangat bermanfaat. Mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Kalau boleh jujur Pak, saya masih galau Pak, karena keresahan itu dialami oleh pedagang, petani, dan banyak sekali masyarakat yang juga terkait secara langsung maupun tidak langsung. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pijakan yang baik. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi. Ya, dan saudara, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain setelah jeda. Assalamualaikum, ayo kita SMS semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh. SMS semua makan so nice.